Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Edukasi. Nah, senang banget hari ini bisa kembali buat ngadir topik-topik yang menarik banget seputar pendidikan khusus. Betul banget, pada video kali ini kita akan membahas salah satu metode penting dalam pembelajaran anak hambatan pendengaran, yaitu MMR atau metode maternal reflektif. Nah, buat banyak ngebahas nih Bu, hal yang tentang MMR ini lebih dalam nih, yang Ibu kan udah berpengalaman selama 10 tahun ya? Ya, alhamdulillah saya udah Banget. mengajar sini kurang lebih ya 10 tahun. Jadi kita mau Ibu perkenalan terlebih dahulu nih Bu, nama Ibu siapa, terus abis itu Ibu nih kira-kira ngajar anak apa sih Bu? Nama saya Ibu Yanci Rahdiana, SESPD, kemudian saya mengajar di sini di Tunarungu. Sebenarnya saya mengajar sini dari tahun 2002 gitu. Jadi lebih dari 10 tahun. Iya, Bener seperti banget. itu. Banyak sih yang saya peroleh dari kegiatan mengajar saya selama di SLB di Kahuripan, terutama untuk anak-anak tunarungu. Sebelumnya saya ngajar tunagreta juga, autis juga, dan terakhir saya ngajar di anak tunarungu berhambatan pendengaran. Banyak banget orang yang ngira nih Bu, kalau misalnya anak hambatan pendengaran tuh sulit banget buat bahasa gitu sekali. Nah, padahal sebenarnya kan mereka tetap bisa untuk berkomunikasi kan Iya. Bu, melalui interaksi yang tepat dan juga bermakna. Betul sekali Anin, apa yang dikatakan Anin tadi betul sekali ya. Metode yang digunakan tadi seperti Mbak, apa namanya tadi maaf? Dinda mengatakan metode maternal reflektif itu bermanfaat sekali untuk pembelajaran anak tunarungu, di mana untuk memperoleh bahasa melalui sisa pendengaran yang ada, memanfaatkan sisa pendengaran yang ada di garis bawah ya. Itu. Jadi nih Bu, kira-kira apa sih pandangan Ibu tentang MMR ini atau yang biasa disebut nih metode maternal reflektif Bu? Kira-kira. Ya, kalau menurut pendapat saya ya, metode maternal reflektif itu seperti yang saya katakan tadi, bagaimana memanfaatkan sisa pendengaran anak untuk bisa berbahasa, baik itu berbahasa secara dialog, percakapan, mengeluarkan suara, dan percakapan itu tidak harus dengan mengeluarkan suara saja, tapi ada metode-metode lainnya seperti melalui isyarat juga bisa, tulisan bisa, ataupun gambar. Intinya bagaimana mereka bisa berdialog atau bercakap atau bersuara ataupun berinteraksi satu sama lainnya, seperti itu. Ini kan kayak menarik banget gitu ya Bu, Iya, benar. apalagi mereka kan harus pakai metode ini gitu, alami juga kan Bu. Iya. Tadi jatuh kalau isyarat-isyarat kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, kenapa disebutnya tuh maternal gitu? Kenapa metode maternal reflektif? Nah, maternalnya kenapa? Ya, metode maternal reflektif itu berdasarkan pengalaman nyata sehari-hari yang anak lakukan. Jadi kita berdasarkan kegiatan apa yang dilakukan anak, kegiatan pada saat itu kita ambil dalam bentuk interaksi berbahasa. Misalnya hari ini anak apa yang dia kerjakan atau sebelum berangkat sekolah. Ketika berangkat sekolah dia mendengar tentang kemacetan ataupun apa dan sebagainya macam. Itu kita bawa ke kelas untuk menjadikan suatu kosakata baru. Nah, kosakata itu kita ulang-ulang menjadikan suatu bahasa. Bahasa ini bisa nanti dijadikan suatu bank bahasa buat anak itu sendiri. Berarti emang alami banget ya Bu, kayak gimana misalnya dia di rumah. Iya. Berarti kata-katanya itu benar-benar dibawa ke sekolah. Bahasa yang diulang-ulang setiap hari menjadi anak itu lebih memorinya jangka panjang itu tersimpan sebagai bank bahasa buat mereka. Kosakata akan menambah, kemudian itu digunakan untuk kegiatan pembelajaran lainnya nantinya. Bu, kalau misalkan itu tadi kan maternalnya udah. Iya. Nah, kalau misalkan reflektifnya tuh apa Bu menurut Ibu? Sesuai dengan konteksnya ya, misalnya anak itu apalagi untuk usia-usia yang kecil atau usia-usia dini saat 0 sampai 8 tahun itu ya, mereka itu kan kondisinya itu mereka pada saat ini mereka taunya makan, lapar, seperti itu. Jadi kondisi kenyataan yang ada yang mereka hadapi saat ini, kenyataan yang di depan mata. Tapi guru tuh berarti ngebantuin buat memperbaiki bahasa anaknya juga nggak sih Bu, secara halus gitu? Betul sekali, karena kan anak memperoleh bahasa itu kan, apalagi anak tunarungu ibaratnya kata miskin bahasa ya. Bagaimana mereka bisa mempelajari bahasa itu melalui visual, ya apa yang dia lihat baru bisa mereka mengerti berbicara atau gitu, seperti itu. Tapi biasanya rata-rata berarti
ada nggak sih Bu yang ngerti dari visual gitu kan Bu? Berarti kan ibu jatuhnya abis itu langsung ngomongin gitu kan ke anaknya Bu, kayak, ini tuh ini namanya ini namanya ini, Betul kayak gitu. sekalian ini ya seperti itu, misalnya secara konteksnya kelihatan ya, secara visualnya, oh ini sebenarnya buahnya buah apel, nah, warnanya merah, rasanya manis, itu bisa dibikin jadi kosakata kan, apakah mereka suka gitu, apakah pernah makan gitu, rasanya seperti apa, jadi bisa digambarkan dalam suatu wacana nantinya, dan itu berulang-ulang akhirnya mereka mempunyai jangka panjang pemahaman tentang bahasa Berarti tersebut. kayak ini apel nih kayak gini, berarti warnanya merah. Ya benar. Adanya di mana? Apakah pernah beli apel. apel di buah di pasar atau di mana gitu. Berarti dari percakapan sederhana aja udah jadi belajar. Banyak banyak sekali. Dari percakapan buah sederhana ini Iya. bisa jadi suatu wacana percakapan anak sehari-hari. Nah teman-teman, sekarang nih kita masuk ke bagian yang paling menarik gitu. Nah yaitu gimana sih praktek penerapan MMR di kelas Bu? Nah, apakah kira-kira seperti apa proses interaksi ibu ke anak-anaknya tuh kayak gimana waktu pakai metode MMR ini? Ya, contohnya misalnya kita tentang tema kebersihan lingkungan. Contohnya kebersihan di kelas aja deh, gitulah. Cara membersihkan kelas, mulai dari menyapu, mengepel, menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah pada tempatnya. Itu kan kita terapkan sehari-hari. Otomatis kan itu ada bahasa yang kita keluarkan. Cara membuang sampah, meletakkan sampah, menyusun buku, dan lain sebagainya. Dan itu kan menjadi suatu percakapan, bisa menjadi satu kosakata. Nah, kosakata itu yang kita ulang-ulang bisa dituliskan atau digambarkan melalui suara ataupun tindakan ataupun pengalaman anak. Ternyata tuh berarti dari percakapan yang benar-benar yang tadi saya dengar dari ibu tuh berarti percakapan sederhana tuh anak tuh udah banyak belajar banyak hal banget ya Bu? Ya, dan pelajaran ini tidak hanya di kelas atau di sekolah, tapi bisa dilanjutkan di rumah melalui buku penghubung. Nah, buku penghubung ini kita menitipkan pesan kepada orang tua bahwa kata-kata baru yang kita ucapkan di kelas itu bisa dilanjutkan di rumah. Jadi tidak terputus hanya di kelas atau di sekolah, bisa berlanjut di rumah. Tapi ada nggak sih Bu orang tua yang kayak kan ibu udah ngasih nih buku penghubung ke anak-anaknya gitu, gimana orang tuanya? Ada nggak sih orang tua tuh yang nggak ngelakuin hal itu Bu, kayak di stop aja udah, berarti kalau di sekolah ya udah di sekolah, kalau di rumah ya udah di rumah gitu. Ya, tergantung pada orang tuanya ya. Ada orang tua yang benar-benar perhatian kepada pendidikan anak. Ada orang tua yang hanya menitipkan, sekolah tuh hanya buat penitipan. Ada, tergantung dari karakter orang tua masing-masing. Berarti suasana belajar dalam MMR juga emang harus terasa nyaman dan natural juga ya Bu? Benar, bagaimana menciptakan suasana nyaman, karena kan pembelajaran matana refleksi itu pembelajaran berulang-ulang. Akibatnya kadang-kadang anak menimbulkan kebosanan, kejenuhan. Nah, ya kan bagaimana nih kalau anak udah bete kan ya, marah, anak kalau udah anak tunarungu tahu sendiri, egonya kan cukup tinggi ya dibanding kita anak-anak pada umumnya. Nah, itu kita PR juga sebagai seorang guru, bagaimana sih menciptakan suasana nyaman agar anak itu tidak jenuh, mungkin dengan cara bermain games atau ada reward atau segala macam. kayak ada ice breakingnya berarti ada. Iya, benar sekali gitu. Nah tadi kan dalam proses pembelajaran pasti banyak banget dong Bu tantangan yang muncul apalagi dengan metode MMR ini Bu. Nah salah satunya mungkin anak tuh yang kayak kelihatannya pasif banget gitu, kayak sulit banget pasti kan buat ngerespon apa yang ibu bicarakan gitu. Nah menurut ibu gimana sih solusi buat MMR ini menghadapi situasi yang anaknya tuh pasif terus yang kayak Diem aja gitu, kayak sulit banget tuh ibu buat komunikasi sama ibu gitu. Itu perlu pendekatan ya sama anak tersebut ya, karena anak tersebut itu kan dia sifatnya kan hambatan pendengaran. Jadi kalau kita secara visual sudah, berarti secara konteks dengan cara menepuk bahu, menunjukkan penguatan, dia kan seperti itu, karena kan dia tidak mendengar. Nah, cara respon seperti itulah sifatnya. Jadi mungkin dengan pendekatan seperti itu ada interaksi antara guru dan anak, ada pendekatan yang lebih dari seperti itu. Tujuannya kan kita untuk memotivasi anak kan, agar dia mau buat belajar. Betul sekali. Berarti pendekatan emosional juga. Ya, kita perlu kembangkan, kita perlu tumbuhkan gitu rasa kepercayaan diri. Iya, Betul seperti itu. Kan kadang-kadang mereka kalau tidak mampu tuh kadang menutup diri, malu, aku nggak bisa, nggak mampu seperti itu. Karena berbicara, bersuara itu kan kalau bagi kita mungkin hal yang mudah, tapi bagi anak tunarungu itu suatu hal yang sulit kan.
tidak mungkin kalau misal bersuara itu mereka tidak bisa berbicara. Maksudnya tidak bisa berinteraksi, komunikasi kan tidak harus bersuara. Mungkin ada cara lain untuk mereka berdialog ya. Seperti saya bilang tadi, dengan isyarat kalau mungkin, atau dengan cara tulisan seperti atau gambar macam gitu. Intinya mereka harus berdialog bahwa dunia itu tuh penuh macam-macam warna loh gitu loh. Bukan yang kayak ya udah gitu aja gitu. Bener banget, menarik banget nih pembahasan tentang MMR ini. Nah, dari pembahasan hari ini tuh bisa memahami kalau misalnya metode MMR ini tuh bukan cuma tentang bahasa aja ya Bu, tentang kayak tapi juga cara ngebangun komunikasi ke anaknya juga gimana, terus juga yang alami, apalagi kan anak tunarungu minim kosakata ya Bu, berarti kan harus ada kata-kata tuh yang emang bermakna buat anaknya nanti ke depannya kayak gimana. Iya, kata-kata yang bermakna itu seperti metode MMR tadi ya. Jadi kata-kata itu punya makna tersendiri dan dia itu melekat pada diri dia. Dan sepanjang masa dia akan ingat terus kata-kata tersebut. Jadi menambah lagi kosakata baru gitu. Baik, terima kasih banyak buat Bu Yanse. Iya, dari sama-sama. Ada Dian Kahuripan Ya, buat ilmu dan pengalamannya yang Ibu udah ceritain ke kita. Sharing-sharing. Ntar ke teman-teman kita juga, nanti teman-teman kita dengar. Semoga bermanfaat ya. Iya, Bu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Terima kasih.